Halo anak-anak, kembali lagi di dalam mata pelajaran tata buku. Masih bersama saya Mr. Tito. Nah anak-anak, hari ini materi yang akan saya sampaikan kepada kalian adalah mengenai jenis-jenis surat. Nah, perhatikan baik-baik penjelasan dari setiap materi yang saya sampaikan ya. Terima kasih. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah jenis surat yang pertama, yaitu surat berdasarkan prosedur pengurusan surat. Menurut prosedur pengurusannya, surat digolongkan menjadi dua, yaitu surat masuk dan surat keluar. Surat masuk adalah suatu alat komunikasi tertulis untuk menyampaikan pesan atau informasi dari satu pihak kepada pihak lain. Sedangkan surat keluar ialah surat yang lengkap, bertanggal, bernomor, berstempel, dan telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat oleh suatu institusi atau instansi atau lembaga lain. Yang kedua adalah jenis surat berdasarkan ruang lingkup sasaran surat. Menurut ruang lingkup sasarannya, surat terbagi atas surat internal dan surat eksternal. Surat internal adalah surat yang hanya digunakan untuk berkomunikasi dalam satu kantor atau instansi yang bersangkutan. Sedangkan kalau surat eksternal adalah surat yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak di luar kantor instansi yang bersangkutan. Keberhasilan penulisan surat terletak pada bagian isi surat. Pada bagian isi surat haruslah digunakan bahasa yang baik dan sopan, serta dapat dipahami, yang berguna untuk memberikan kesan yang positif bagi penerima surat atau pembaca surat. Itulah jenis surat berdasarkan ruang lingkup sasaran surat. Yang ketiga, jenis surat berdasarkan pelayanan dinas pos dan telekomunikasi atau biasa disingkat dengan postel. Menurut pelayanan dinas postel, surat terbagi atas yang pertama, surat pos biasa. Surat pos biasa adalah pengiriman surat dilakukan berdasarkan urutan masuknya surat dengan biaya sebesar perangko biasa. Yang kedua ada surat pos kilat. Surat pos kilat adalah pelayanan pengiriman dilakukan segera mungkin dengan biaya perangko surat. Dan yang ketiga adalah surat kilat khusus. Surat kilat khusus adalah pelayanan pengiriman dilakukan dalam waktu 24 jam, terhitung setelah pemberangkatan oleh alat angkut bagi kantor pos. Yang keempat adalah surat pos tercatat. Surat pos tercatat adalah surat pengirimannya selalu dimonitor oleh pihak pos dan menggunakan resi sebagai tanda bukti telah mengirimkan surat. Yang kelima adalah surat faksimil. Surat faksimil adalah surat yang pengirimannya melalui transmisi elektronik yang disebut biro faks dengan menggunakan alat telekopier, dan tentunya si penerima berita juga memiliki alat telekopier dan terdaftar pada alamat faksimil. Yang keenam ada SMS atau sistem mail service. SMS adalah pengiriman berita melalui alat telepon dengan cara mengetik berita pada monitor telepon tersebut, dan tentunya si penerima berita juga memiliki monitor SMS. Dan yang terakhir adalah EMS atau Express Mail Service. EMS adalah pengiriman surat ke luar negeri dengan sistem cepat dengan menggunakan resi sebagai bukti surat telah diterima dan diparaf. Itulah jenis surat berdasarkan pelayanan dinas pos dan telekomunikasi ya anak-anak. Harap diperhatikan dan dihafal baik-baik materinya. Sekarang anak-anak kalian perhatikan baik-baik ya.
Di materi yang ini atau di materi bagian surat, saya akan menjelaskannya, disertai dengan contoh dari surat resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, kita akan bahas nih masing-masing bagian surat tersebut. Yang pertama adalah kepala surat atau kop surat. Nah, kop surat itu ada di paling atas ya anak-anak. Lalu ada tanggal surat, ada nomor surat, ada lampiran, ada hal atau perihal, ada alamat yang dituju, ada salam pembuka, ada tubuh surat. Nah, tubuh surat ini anak-anak terdiri dari 3. Ada pembukaan surat, ada isi surat, dan ada penutup surat. Lalu selanjutnya salam penutup. Selanjutnya lagi nama perusahaan atau organisasi. Lalu selanjutnya adalah tanda tangan dan nama terang penanggung jawab surat. Lalu selanjutnya ada tembusan atau tindasan. Dan yang terakhir ada inisial dan stempel perusahaan atau organisasi. Nah, anak-anak, kalian perhatikan baik-baik ya contoh suratnya. Di bagian presentasi saya ini sudah saya sertakan contohnya loh dengan tanda panah untuk masing-masing bagian surat. Harap kalian perhatikan baik-baik ya. Jangan lupa jika kalian suatu hari nanti membuat surat formal atau surat resmi, gunakanlah bagian surat yang sudah saya jelaskan barusan. Oke anak-anak, kita lanjutkan ya ke materi selanjutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bentuk surat. Bentuk surat adalah pola atau patrun sebuah surat yang ditentukan oleh tata letak atau layout bagian-bagian surat. Penempatan bagian-bagian surat pada posisi tertentu akan membentuk model atau style yang terbentuk pula, sehingga dalam penulisan surat hendaknya dipilih bentuk yang tepat untuk memperoleh efisiensi kerja yang maksimal. Salah satu hal yang menentukan serasi atau tidaknya surat adalah bentuk surat yang digunakan. Kesesuaian bentuk surat akan menimbulkan kesan yang baik bagi penerima surat. Nah, anak-anak, terdapat berbagai macam bentuk surat. Dalam hal ini terdapat 5 bentuk surat. Yang pertama adalah bentuk lurus penuh atau full block style. Yang kedua bentuk setengah lurus atau semi block style. Yang ketiga bentuk lekuk dan gerigi atau intended style. Lalu yang keempat bentuk resmi Indonesia lama, dan yang kelima adalah bentuk resmi Indonesia baru. Nah, contoh dari masing-masing bentuk surat ini nanti akan kita bahas ya di slide selanjutnya. Oke anak-anak? Bentuk surat yang pertama adalah bentuk lurus penuh atau full block style. Bentuk lurus pada dasarnya hampir sama dengan bentuk lurus penuh. Bedanya terletak pada pengetikan tanggal surat, nama jabatan, tanda tangan, nama terang dan nip, salam penutup. Semuanya terletak di margin sebelah kiri. Itulah bentuk lurus penuh atau full block style. Nah, contoh di samping itu adalah contoh bentuk surat dari bentuk lurus penuh atau full block style ya anak-anak. Kalian perhatikan baik-baik. Nah, angka-angka yang ada di surat tersebut menjelaskan beberapa penjelasan. Misalnya, nomor 1 itu adalah kepala surat, nomor 2 nomor surat, nomor 3 tanggal surat, sampai nomor yang terakhir yaitu nomor 14 adalah inisial pembuat surat dan pencatatan. Itu ya anak-anak, bentuk surat yang pertama yaitu bentuk lurus penuh atau full block style. Bentuk surat yang kedua adalah bentuk setengah lurus atau semi block style. Surat yang berbentuk setengah lurus disusun dengan aturan. Semua bagian surat diketik mulai dari margin yang kiri yang sama. Batas-batas bagian surat diketik dengan menambahkan jarak 5 ketukan, dan setiap paragraf baru dimulai pada margin yang sama. Di antara paragraf yang satu dan yang lainnya berjarak 1 spasi. Nah anak-anak, contoh di samping adalah contoh bagian surat setengah lurus atau semi block style. Masih sama seperti yang tadi, di sebelah kanannya itu adalah keterangan dari masing-masing angkanya, masing-masing angka yang ada di surat tersebut ya anak-anak. Kalian perhatikan baik-baik bentuk surat tersebut. Nah, itulah penjelasan mengenai bentuk setengah lurus atau semi block style. Bentuk surat yang ketiga adalah bentuk lekuk dan gerigi atau indented style. Bentuk lekuk dan gerigi atau indented style yaitu setiap paragraf diketik agak menjorok ke dalam. Paragraf yang satu dan paragraf yang lainnya tidak perlu berjarak.
Itulah penjelasan mengenai bentuk surat, lekuk, dan gerigi. Nah, anak-anak, contoh di samping adalah contoh bentuk surat berlekuk atau bergerigi ya anak-anak. Kamu lihat deh baik-baik bentuk suratnya. Seperti gerigi bukan tidak rata. Nah, masih sama seperti sebelumnya. Di sebelah kanannya itu ada keterangan ya anak-anak dari masing-masing nomor bagian surat tersebut. Kalian perhatikan baik-baik ya. Itulah penjelasan mengenai bentuk lekuk dan gerigi atau indented style. Nah, anak-anak, sekarang kita sampai pada bentuk yang keempat, yaitu bentuk surat, bentuk resmi Indonesia Lama. Bentuk resmi Indonesia Lama yaitu penulisan alamat surat, diketik sebelah kanan di bawah tanggal surat. Nah, anak-anak, contoh di samping itu adalah contoh dari bentuk resmi Indonesia Lama ya, anak-anak. Nah, masih seperti yang sebelumnya, masing-masing nomor dijelaskan oleh bagan-bagan pada di sampingnya. Misalnya, nomor 1 itu kepala surat, nomor 2 nomor surat, hingga nomor 14 yaitu inisial pengonsep. Itulah bentuk surat yang keempat, yaitu bentuk resmi Indonesia Lama. Nah, kita sampai pada bentuk surat yang terakhir ya anak-anak, yaitu bentuk resmi Indonesia Baru. Bentuk resmi Indonesia Baru merupakan variasi bentuk setengah lurus dan bentuk resmi Indonesia. Bedanya dengan bentuk setengah lurus terletak pada penulisan salam penutup yang berada pada margin kanan yang setara dengan penulisan tembusan. Nah, contoh di samping adalah contoh bagan bentuk resmi Indonesia Baru atau New Official Style. Nah, masing-masing nomor lagi-lagi dijelaskan oleh sebelah kanannya anak-anak. Nomor 1 kepala surat, nomor 2 nomor surat, nomor 3 tanggal surat, sampai nomor terakhir yaitu 14 inisial penulis. Itulah penjelasan mengenai bentuk surat yang terakhir atau yang kelima, bentuk resmi Indonesia Baru. Kalian ingat baik-baik ya penjelasan serta bentuknya. Nah, anak-anak, supaya kalian lebih paham lagi dan ingin melihat contoh langsung dari bentuk-bentuk surat, kalian bisa perhatikan baik-baik 5 contoh surat yang ada di presentasi di depan ya. Yang pertama adalah bentuk lurus penuh atau full block style. Yang kedua atau yang tengah adalah bentuk setengah lurus atau semi block style. Dan yang paling kanan adalah bentuk lekuk dan gerigi atau indented style. Nah, kalian perhatikan baik-baik perbedaannya ya antara bentuk lurus penuh, bentuk setengah lurus, sampai bentuk lekuk dan gerigi. Kalian perhatikan baik-baik di anak-anak. Beda bukan bentuknya? Nah, kita akan ke materi selanjutnya ya, atau bentuk surat selanjutnya. Nah, anak-anak, 2 contoh bentuk surat yang terakhir adalah bentuk resmi Indonesia Lama dan bentuk resmi Indonesia Baru. Kalian bisa perhatikan baik-baik ya. Kalau bentuk Indonesia Lama itu berbeda dengan bentuk resmi Indonesia Baru. Kalian perhatikan baik-baik perbedaannya ya, terutama pada alamat yang dituju. Itulah perbedaannya, serta perbedaan yang lainnya. Kalian perhatikan baik-baik ya. Nah, demikianlah anak-anak penjelasan mengenai jenis-jenis surat beserta bagian-bagian surat. Kalian perhatikan baik-baik dan kalian pelajari lagi ya nanti di rumah ketika kalian memiliki waktu luang di rumah. Kalian perhatikan lagi penjelasan dari saya. Oke anak-anak, begitu aja ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.